Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Andika dari kelas 2E dengan NPM 257836168. Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu 1. Fungsi stack atau queue. Baik stack maupun queue adalah struktur data linier yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur sekumpulan data di dalam program. Bedanya terletak pada aturan bagaimana data tersebut dimasukkan dan dikeluarkan. Stack atau tumpukan berfungsi untuk menyimpan data secara bertumpuk pada yang terakhir masuk justru menjadi data yang pertama kali bisa diambil. Queue atau antrean berfungsi untuk menyimpan data secara berbasis atau mengantri. Data yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama kali diproses dan keluar. 2. Perbedaan konsep LIFO dan FIFO. Ini adalah inti perbedaan untuk aturan main dari kedua struktur data tersebut. LIFO pada stack atau last in first out, artinya yang terakhir masuk dan akan pertama kali keluar. Analoginya mudah. Bayangkan tumpukan piring cuci cucian, piring terakhir yang kamu taruh di paling atas pasti akan menjadi piring pertama yang kamu ambil saat mau dipakai. Kamu tidak bisa mengambil piring paling bawah tanpa membongkar tumpukan di atasnya. Kalau FIFO pada queue, first in, first out. Artinya, yang pertama masuk akan pertama kali keluar. Analoginya, bayangkan antrean dikasih supermarket atau loket tiket. Yang pertama kali datang akan dan mengantri di depan kasir adalah orang pertama kali dilayani dan keluar dari antrean. Sangat tidak adil kalau orang yang baru datang di belakang langsung dilayani di luar, bukan? Fungsinya 3. Fungsi atau metode pada stack dan queue. Di dalam pemrograman seperti Java, jika tidak menggunakan fungsi atau metode khusus untuk memanipulasi data di dalam stack dan queue, berikut adalah penjelasannya. Metode khusus untuk stack atau push. Fungsinya untuk memasukkan atau menambahkan data baru ke posisi paling atas tumpukan atau stack. Contohnya, menaruh piring baru di atas tumpukan piring. Pop, fungsinya untuk mengambil sekaligus menghapus data yang berada di posisi paling atas atau tumpukan. Contoh, mengambil piring paling atas dari tumpukan untuk dipakai. Pick, fungsinya hanya untuk melihat atau mengintip data yang ada di posisi atau tumpukan tanpa menghapusnya. Contohnya, yaitu kamu cuma melihat piring paling atas warnanya apa, tapi piring tidak kamu ambil. Metode khusus untuk queue. ADD fungsinya untuk memasukkan atau menambahkan elemen baru ke bagian belakang antrean atau queue. Jika antrean penuh, metode ini akan muncul error. Contohnya, ada orang baru yang datang dan berdiri di barisan paling belakang antrean. Poll fungsinya untuk mengambil sekaligus menghapus elemen yang berada di posisi paling antrean dan paling depan antrean. Jika antrean kosong, dia akan mengambil nilai 0. Nah, kasir selesai melayani orang pertama, lalu orang tersebut keluar dari barisan antrean. Lanjut ke kodenya. 1. Membuka dan konsep dasar atau analogi. Program ini dibuat untuk memanipulasikan fitur undo dan hide menggunakan struktur data atau stack atau tumpukan. Konsep utama stack adalah LIFO, last in first out, artinya data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali akan keluar. Di sini
kita menggunakan dua tumpukan utama, start aktivitas untuk menyimpan histori kerja, dan start credo untuk menyimpan data yang sempat dibatalkan. Bagian instalasi dan fungsi main, alur program. Nah, di baris 5 sama 6 ini, kita di bagian atas kita mendeklarasikan dua buah start berbasis teks atau string. Ini, teks atau string. Nah, sesudah itu bernama teks aktivitas tutup kurung ini untuk memenuhi ketentuan soal. Soal yang diminta seperti itu, jadi kita buat seperti itu juga. Selanjutnya baris ke 13 sampai 20. Nah, ini 13 ini sampai 20 ini. Di dalam fungsi main, pertama-tama kita memasukkan 8 aktivitas berbeda secara berurutan, menggunakan fungsi tambahan untuk memenuhi ketentuan soal. Karena dia mintanya 8, maka kita tulis aktivitasnya 8. Di bagian 23 sampai 24 itu program melakukan simulasi unduh sebanyak 2 kali untuk melihat apakah sistem berhasil membatal atau aktivitas terakhir. Nih, simulasi proses unduh beberapa kali. Setelah itu baris 23 sampai 24 ini unduh, dia melakukan ini. Sudah itu baris ke 27 ini, setelah itu kita panggil fungsi redo untuk mengembalikan aktivitas yang baru saja diunduh. Terus baris ke 30 sampai 31 ini. Itu terakhir kita simulasikan kasus di mana ada aktivitas baru masuk setelah unduh, lalu mencoba melakukan unduh lagi untuk melihat perilakunya. 3. Bedah fungsi pengguna logika kode. Bagian ini menjelaskan beberapa fungsi bawah main bekerja secara mekanis, yaitu fungsi aktivitas dari bagian nomor 35 sampai 44. Itu cara kerjanya fungsi menerima satu teks aktivitas baru. Logikanya, ketika ada aktivitas baru, kode start aktivitas akan mendorong data tersebut ke tumpukan paling atas. Kemudian ada baris start credo atau clear. Ini redo atau clear ini sengaja dibuat karena di aplikasi nyata seperti MS Word, kalau kita mengetik sesuatu yang baru setelah diunduh, maka riwayat maju atau redo kita yang lama harus dihapus atau di reset. Lanjut fungsi unduh baris 47 sampai ke 57 ini. Cara kerjanya mengecek tumpukan menggunakan kondisi if buka kurung tanda seru start aktivitas empati. Setelah itu logika pentingnya yaitu jika tumpukan aktivitas yang tidak kosong, sistem akan mengembali data paling atas menggunakan pop. Menggunakan pop. Lalu data terhapus dari tumpukan utama, lalu memindahkannya ke tumpukan redo menggunakan push.
menggunakan push. Menggunakan push. Ini push. Setelah itu, jika tumpukannya kosong, program akan muncul teks peringatan. Lanjut ke baris 60 sampai 70. Ini 60 sampai 70. Ini fungsinya untuk menghentikan aktivitas yang batal atau redo. Sistem akan mengambil data teratas yang ada di dalam gudang penyimpanan sementara. Stek redo dengan perintah pop, kemudian masukkan kembali ke tempat utama menggunakan push. Ini push. Setelah itu, aktivitas yang tadinya batal pun berhasil dikembalikan. Lanjut ke codingan yang 73 sampai 76. Bekerjanya menampilkan isi kedua tumpukan ke layar terminal. Ini fungsinya untuk menampilkan isi kedua stek saat ini atau ketentuan 5. Fungsi ini dipanggil di setiap akhir proses, tambah, undo, maupun redo. Tujuannya agar kita bisa melacak posisi terpindah data di dalam kolom SQL secara transparan. Lanjut ke outputnya. Bagian input menambahkan aktivitas. Ini menambahkan aktivitas. Pertama, program mensimulasikan penambahan aktivitas baru secara berurut-urut, mulai dari mengetik A, mengetik B, dan mengetik C sampai D. Setelah itu, setiap proses aktivitas baru selalu ditaruh di posisi paling kanan di dalam kurung SQL. Ini membuktikan sifat stek, yaitu data baru selalu ditumpuk di atas data yang lama. Pada tahap ini, stek redo masih kosong karena belum ada pembatalan. Stek ini, stek. Terus bagian pembatalan aktivitas, yaitu pembatalan. Undo. Ini fokuskan penjelasan pada bagian ini tuliskan melakukan undo. Contoh teks contohnya yaitu kita melakukan proses undo sebanyak 2 kali. Pada undo pertama ini undo. Pada undo pertama ini aktivitas terakhir yaitu mengetik D dibatalkan. Data ini dihapus dari isi stek aktivitas dan dipindahkan ke stek redo. Ini. Kedua, aktivitas baru saat itu yaitu membuat lingkaran juga ikut dibatalkan. Sekarang di dalam isi stek redo terdapat 2 data yaitu mengetik D, membuat lingkaran. Data yang paling terakhir diunduh selalu berada di posisi paling kanan. Dua ini akan selalu letaknya di sebelah kanan. Kita mengetik D, membuat lingkaran. Terus kita lanjut ke bagian redo, mengembalikan aktivitas.
Fokus pada baris melakukan redo. Yang pertama, setelah program mencoba melakukan redo sesuai prinsip LIFO. Last in, first out. Data yang terakhir kali masuk di stack redo adalah membuat lingkaran. Ini, membuat lingkaran. Maka, ketika di redo, seperti biasa membuat lingkaran ini adalah yang pertama kali dikeluarkan dari stack redo dan dikembalikan masuk ke dalam stack aktivitas utama. Oke. Kasus khusus, menghapus histori redo. Inilah bagian kursa yang paling sering ditanyakan, yaitu pada baris aktivitas baru menggambar segitiga. Bagian terakhir ini adalah simulasi kasus khusus setelah melakukan redo penggunaan. Tiba melakukan aktivitas baru, yaitu menggambar segitiga. Karena ada aktivitas baru yang masuk, maka secara otomatis isi stack redo langsung dikosongkan kembali menjadi ini string. Akibatnya, ketika di baris paling bawah program mencoba melakukan redo sekali lagi, sistem menampilkan pesan tidak ada aktivitas yang bisa di redo. Logika di ini persis seperti aplikasi nyata, yaitu MS Word atau CorelDRAW, di mana kita tidak bisa melakukan maju atau redo jika kita sudah membuat ketukan atau jalur aktivitas baru. Nah, ini dia nggak bisa buat redo baru karena dia sudah membuatnya di ketikan yang sebelumnya. Kenapa sih kamu menampilkan kedua step di step proses? Nah, step ini di step proses. Kenapa? Karena agar perpindahan data terlihat transparan, kita bisa melihat jelas kapan data tersebut keluar dari stack aktivitas dan kapan data itu masuk ke stack redo. Nah, jadi segitu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.